Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Yes, seperti biasa. Temanya adalah kira-kira siapa ya yang sedih saat menjauh dari kamu. Karena ini general reading, bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Oke, itu aja. Kita nggak cek spesifik energi siapapun. Kita langsung mulai aja ya. Oke, sebelum kita masuk ke temanya, aku bakal cek dulu energi kamu ke dia seperti apa. Energi kamu kalau seseorang yang sedih saat menjauh. Aku lihatnya kamu suka kepoin dia. Kamu suka kepoin dia, terus aku lihat kamu juga baper sama dia. Kamu suka galau juga. Terus aku lihat di sini ada hal-hal yang kamu pertimbangkan tentang hubungan kalian. Mungkin di sini kalian sama-sama saling jatuh cinta, ada feeling, sama-sama ada feeling, dan banyak juga aku lihat di sini kayak hubungan kalian mungkin dipertemukan sama semesta, tapi ternyata ada halangan dan hambatan juga di dalam hubungan kalian. Aku nggak tahu siapa yang ngejauh duluan, tapi aku ngerasa kamu juga meninggalkan dia. Walaupun kamu ada perasaan sama dia, kamu ngerasa ada hambatan sih, makanya kamu kayak ninggalin hubungan ini. Dan kamu ada rasa kadang suka pengen komunikasi, mulai komunikasi duluan, atau sebenarnya ada sesuatu yang kamu mau mulai gitu, entah hubungan atau jenjang lebih serius atau apa, cuma kamu ngerasa juga berat gitu buat mulainya. Apa ada keinginan buat berjuang untuk hubungan ini? Sepertinya ada. Aku lihat kamu lebih pilih buat fokus ke karir atau ke finansial karena kamu sebel atau kesel sama hubungan ini. Kamu merasa dia menyakiti kamu atau kamu tersakiti ya. Mungkin ada yang ngerasa kayak dia udah deket sama yang lain atau dia punya pasangan lainnya selain kamu. Kamu tuh punya niat baik sebenarnya sama dia. Kamu senang, happy bisa punya hubungan sama dia, bisa deket sama dia. Yes. Oke, sekarang kita masuk ke energi dia ke kamu seperti apa ya. Energi seseorang yang sedih saat menjauh. Aku lihat ada sesuatu yang pengen dia mulai sama kamu. Atau mungkin kalian baru kenal atau baru deket, atau ada yang hubungannya cuma sebentar, hubungannya baru ya. Dia agak-agak posesif gitu ya, agak-agak clingy mungkin, kayak pengennya deket-deket terus sama kamu juga. Dia juga suka galauin kamu, tapi dia tipe yang nggak mau banyak omong, kayak dipendam aja, dipikirin. Dia ngerasa hubungan kamu sama dia tuh stuck, dan ya dia mungkin ya banyak berharap dalam hubungan ini, tapi dia ngerasa gimana nih ya hubungannya, kok keinginan dalam hubungannya tuh kayak belum tercapai. Misalnya dia pengen apa, tapi kok belum bisa tercapai. Banyak dari mereka tuh yang lagi fokus sama karir, sama pekerjaan juga, dan ada yang ngerasa kayak hubungan kamu sama dia tuh udah selesai, atau di saat dia move on tapi dia masih kepikiran kamu terus, atau sebenarnya ya energinya dia lagi baru putus atau baru selesai dari orang lain, terus dia langsung kenal sama kamu. Ada yang dia ini support kamu banget, mendukung, deket banget kayak keluarga, atau sebenarnya ya dia seseorang yang family man gitu ya, perhatian sama keluarganya. Atau mungkin salah satu di sini udah ada yang menikah. Dia juga baper sama kamu, suka fokusin kamu. Dia bingung harus apa dalam hubungan ini. Harus kayak gimana dia nggak ngerti. Ya dia juga sebenarnya punya niat baik sih ke kamu. Ada rasa dia tuh pengen maju, pengen usaha. Dan apa ya, ya dia kayak dukung kamu banget lah.
Dia ngerasa susah lepas dari kamu, terikat terus, walaupun misalnya hubungannya nggak positif banget, tapi dia ngerasa kayak energinya ya ketarik terus sama kamu. Atau ada juga mungkin yang orangnya toksik, bisa ya, atau hubungan kalian tuh lebih ke arah-arah yang apa sih, yang berhubungan dengan seksual gitu, kayak misalnya ada yang hubungannya FWB gitu ya, friends with benefit mungkin, atau hubungannya kalau ketemu dikit-dikit cuma having sex aja gitu. Dia sih ngejalanin hubungannya dengan dewasa ya, maksudnya nggak mau yang cari ribut, konflik kayak anak kecil childish gitu, dia nggak. Oke, sekarang kita masuk ke temanya. Siapa seseorang yang sedih saat menjauh? Kita bisa bilang dia itu cukup sukses atau mapan, jadi dia punya beberapa achievement di dalam hidupnya. Pokoknya kamu bisa tahu deh kalau dia tuh ya ada beberapa yang bisa kita lihat kayak udah berhasil, sukses di bidangnya juga. Dia ngerasa kekosongan nih. Dia udah baper sama kamu, tapi dia ngerasa kosong di saat kamu tuh nggak ada. Ya, aku lihat juga mungkin kamu sama dia sempat punya konflik. Dia tipe orang yang realistis banget ya. Dia suka apa ya, dia nggak suka kekalahan, dia suka berkompetisi. Ada sebuah transformasi dalam hidupnya, ada sebuah perubahan juga. Ya dia mau berubah lah, mungkin dulu dia kenapa, terus dia saat ini tuh lagi kayak pengen berubah, transformasi hidup yang lebih baik. Mungkin kamu bisa lihat dia tuh suka pakai barang mewah, branded atau yang mahal-mahal mungkin ya. Ya beberapa dari mereka cantik, ganteng, jiwanya tuh kreatif, cukup dewasa, mandiri juga. Dia bisa kerjain apa-apa tuh kayak sendiri, orangnya lumayan cukup pemikir, dan tipe-tipe mungkin dia yang pernah ngasih kamu insight atau masukan, atau bisa vice versa sih, mungkin kamu suka ngasih dia masukan atau nasihat. Pas ketemu kamu tuh dia ngerasain sesuatu yang beda, kayak ada sebuah perasaan yang baru yang dia rasain. Intuisinya nih ada yang cukup bagus, cukup tajam. Dia tuh ekspresif banget dalam emosional ya, kalau dia marah kayak bakal kelihatan kayak gitu. Aku lihat juga dia tipe-tipe yang apa ya, gampang beradaptasi. Mungkin pas kenal sama kamu cepet banget ngerasa ini apa, beradaptasinya, langsung kayak ngerasa deket gitu chemistry-nya. Jiwanya tuh kayak pemberani ya, dan dia cukup strong, bukan tipe orang yang lemah. Aku lihat dia punya power, dia nggak suka diatur-atur, tapi lebih suka dia yang mengatur. Tingkat kepercayaan dirinya lumayan cukup tinggi ya. Dia tipe-tipe yang kadang susah dideketin sama orang, dan dia tipe yang lebih senang menyendiri, nggak berhubungan dengan banyak orang, lebih suka sendirian. Bisa jadi dia seseorang dari masa lalu kamu. Orangnya ada yang sabar, terus aktivitasnya banyak, kayak apa aja dia kerjain gitu, rajin. Mungkin dia pernah mengalami sebuah kegagalan, nggak tahu nih, ada kegagalan mungkin dalam bisnis, karir, percintaan atau apa. Dia tipe-tipe orang yang gampang stres tapi bertanggung jawab. Mungkin dia ada rasa pengen memiliki kamu, nggak mau melepaskan kamu. Aku ngerasa dia cocok banget sama kamu, dan hidup dia tuh ngerasa terpenuhi karena kehadiran kamu. Jadi kayak lengkap gitu ya pas kamu muncul dalam hidupnya dia. Kalian tuh ibarat mirror, mungkin banyak kemiripan, kesamaan, karakter juga mungkin kurang lebih sama. Terus dia ngeliat kamu tuh kayak diri dia ya. Dia berjiwa bebas, dia berharap sama kamu juga. Dia tipe orang yang cukup peka, terus khawatir, yang gampang cemas, khawatir. Bisa jadi dia punya insecure ya, nggak tahu kenapa insecure sama kamu. Mungkin orangnya agak sedikit misterius, tapi cukup dewasa ya. Orangnya tipe yang ragu-ragu,
dia ngerasa dipertemukan sama kamu tuh sebuah apa ya, takdir gitu ya. Ada yang menganggap kamu tuh tujuan hidupnya, tapi sempat dia pernah merasakan karma ya, apalagi kalau dia pernah menyakiti kamu. Dia ngerasa beruntung banget bisa kenal, bisa deket sama kamu. Dia pernah dihadapkan dalam suatu keputusan, atau ya menurut dia mungkin dia sebuah pilihan buat kamu, atau kamu sebuah pilihan buat dia. Kayak dia sempat kebingungan sih sebenarnya, harus memilih siapa dan apa. Dia sering mikirin kamu, mimpiin kamu, banyak berandai-andai lah gitu ya. Ya kayak bingung aja gitu, dia harus pilih siapa, harus mengambil keputusan apa. Dia tipe orang yang disiplin apa adanya, kayaknya jujur juga ya. Yang cantik atau yang ganteng ini kayak punya karisma gitu. Dia tipe-tipe orang yang narsistik, mungkin percaya diri. Tipe orang yang bisa kita bilang dalam hidupnya tuh cukup beruntung ya. Dia sering banget kayak sendirian mencari pencerahan gitu ya, kalau lagi galau atau sedih. Ya ada sih, kamu sama dia memang udah menjauh. Kalian mungkin entah kamu atau dia ya, orangnya keras kepala. Di saat hubungan kalian udah berantakan atau nggak baik, salah satu dari kalian ini ada rasa pengen memperbaiki, tapi sebenarnya padahal ada rasa emosi gitu yang dipendam ya kan. Kadang kesel juga, mau marah juga, apalagi kalau ada perbedaan pendapat di antara kalian. Kalian ya suka beda pandangan gitu dalam berpikir. Dia ngerasa suka bingung, agak-agak stres gitu nih dalam hubungan, kayak di-push gitu. Ya dia ngerasa dekat banget sama kamu, suka kepoin kamu juga sih. Mungkin ada hasrat dan passion ya kamu nih. Kalau udah lama gak ketemu, ada rasa pengen ketemu ya. Terus aku lihat ya ada rasa dia kayak ingin memperbaiki hubungan, entah silaturahmi atau balikan. Ada yang menyimpan dendam atau marah juga sama kamu ya. Terus aku lihat ada seseorang yang ingin berubah, bertransformasi menjadi lebih baik. Tuh ada, dia tuh kayak keinginan buat memperbaiki hubungan kalian, memperbaiki sesuatu. Dia masih mau yang kayak ingat-ingat tentang kamu gitu, tentang hubungan kalian. Dan di sini dia dihadapkan harus mengambil keputusan. Dia ngerasa kamu sama dia tuh di tengah-tengah ada jarak ya, ada sesuatu di antara kalian. Kamu sama dia sih fokusnya sama-sama berdua aja, jadi kalau ada yang mendekat juga kalian nggak tahu karena nggak peka ya. Kamu sama dia saling tolong menolong, bahu membahu, bantu. Ya mungkin kalian tuh kayak apa ya, all in one, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi pasangan juga, bisa jadi mantan. Dia tipe-tipe yang mandiri kan, jadi dia ngapa-ngapain tuh ya asik sendiri, kayak punya dunia sendiri juga, dan itu yang bikin orang tuh tertarik sama dia. Yang sedih saat menjauh, dia tuh kayak terkekang, nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus berbuat apa. Dia sering ngebayangin kamu, aku lihatnya, terutama kalau lagi kebayang tuh kayak pengen komunikasi atau hubungin kamu. Dia sempat pernah marah ya kayaknya, atau emosi, kesel. Dia nggak mau tuh yang dulu-dulu tuh dibahas lagi. Kalau dia masa lalu kamu ya dia masih suka galau mikirin kamu. Dia ngerasa kalian tuh sering beda pendapat, dan itu bikin salah satu jadi tersinggung atau menyakiti. Dia masih pengen welcome, masih pengen baik sama kamu, kayak kamu butuh bantuan apa, kamu gimana kabarnya, masih kayak pengen mengulurkan tangan gitu, kayak masih pengen baik. Misalnya kamu seandainya butuh apa, mau apa gitu ya. Dia orangnya tuh ceplos-ceplos, to the point, tanpa basa-basi. Ya ada yang sabar juga. Yang sedih saat menjauh ini aku ngerasa lebih dari satu orang ya. Ya bisa kita bilang ada dua lah. Dia orangnya suka traveling, suka pergi-pergi, jalan-jalan. Ada yang emang orangnya tuh agak-agak jutek. Kayaknya dia suka galauin kamu deh. Kamu bisa bilang kalau dia ini effortnya cuma sedikit sama kamu. Dan aku lihat entah ya, dia mungkin tercerahkan karena kamu, atau kamu tercerahkan karena dia juga. Terus aku lihatnya
dia mungkin menutup diri dari kamu ya, menutup diri dari kamu. Terus dia tipe-tipe mungkin ya yang pernah coloring rambut, atau dia apa ya, rambutnya tuh kayak dicat atau diwarnain hair color. Ada yang kayak gitu di sini. Orangnya misterius, tertutup, tapi dia ngerasa ada perbedaan sama kamu. Dia rindu dan kangen. Dia kepo banget sama kamu, aku lihat. Dia tipe-tipenya tuh yang orang mau berjuang gitu loh dalam hidupnya. Cukup tegas, sebenarnya cukup tegas. Dia menggambarkan kamu tuh seseorang yang menurut dia ya, kamu tuh ratu atau raja di hatinya. Cie. Queen ya, atau king ya. Terus aku lihat ada yang sikapnya childish, kekanak-kanakan gitu ya, maunya tuh kayak dimanja kayak gitu. Dia ngerasa hubungan kalian tuh ada ini loh, ada petunjuk, ada jalannya gitu. Ada yang orangnya suka dancing, suka menghibur diri, asik sendiri sama hidupnya. Tipe-tipe yang slow gitu, yang enjoy dalam hidup, bukan tipe-tipe yang ribet-ribet gitu, enggak. Tapi ada juga yang sempet kayak apa ya, kayak udah nyerah gitu dalam hubungan ini, karena dia ngerasa gue udah berusaha gitu sebelumnya. Nah kan ini tuh bisa lebih dari satu orang. Tadi kan aku bilang ya, ada yang kayak effortnya dikit, tapi di sini tiba-tiba ada yang ngerasa tuh effortnya udah banyak, terus akhirnya mau nyerah dalam hubungan. Atau sebenarnya dia tipe-tipe orang yang gampang putus asa aja kali ya, mungkin ya. Dia sering fokusin kamu sih, kasihan sekali ya. Dia suka ingat kenangan sama kamu juga seandainya dia dari masa lalu. Dan dia tuh perhatian ke kamu tuh kayak ibarat kamu tuh kayak anaknya, atau baby girl atau baby boy yang benar-benar tuh kayak diperhatiin gitu ya, kayak like a child, kayak anak kecil gitu. Kayak anaknya. Menurut dia tuh situasi hubungan ini tuh rumit, atau dia mungkin mengira kamu tuh dekat sama beberapa yang lainnya juga. Jadi dia kayak harus memperebutkan kamu dari setiap orang. Tapi di sini ada yang cinta segitiga loh. Wah. Iya, ada yang cinta segitiga. Ya, atau ya mungkin kamu atau dia deket sama yang lainnya juga. Orangnya agak-agak keras kepala ya. Dia ngerasa tercerahkan sih kayaknya kehadiran kamu tuh buat hidupnya dia. Dia tipe yang strong dan mau bertahan dalam kehidupan senang atau sedih gitu ya. Terus aku lihat di sini dia tipe yang mungkin penurut, ngerasa cocok banget sama kamu. Kadang tipe-tipe yang keras kepala, nggak mau diatur atau nggak mau dengerin gitu. Orangnya tipe yang semangat sih, kayak dalam bekerja atau dalam hubungan mungkin juga ada passionnya, hasrat semangat-semangat aja gitu. Dia sering kepoin kamu, terutama kalau salah satu dari kalian lagi marah atau lagi ngambek. Kayak kepo gitu, padahal yang satunya udah kesel banget. Ada juga yang ngerasa beban dalam ngejalanin hubungan ini. Ada yang orangnya pinter, cerdas, suka belajar, suka baca buku. Mungkin kamu sama dia bisa juga LDR, kayak berjauhan, atau memang udah ngejauh aja gitu ya. Aku lihat juga sebenarnya mungkin ada keberuntungan ya dalam hubungan kalian. Banyak sih, hubungan kalian tuh kayak ups and downs, kayak naik turun, belum yang stabil-stabil banget ya. Makanya tadi kan ada yang baru kan dalam hubungan ini. Ada yang religius. Sebenarnya kamu sama dia komunikasinya tuh ya lumayan bagus sih. Dia pengennya tuh kamu yang mendekat ke dia gitu. Ayo sini, kamu mendekat ke dia duluan. Mungkin ada yang egonya tinggi ya, jadi nggak pengen dia mendekat, tapi pengennya kamu yang mendekat. Dia berharap sama kamu, berharap bisa punya rumah tangga atau pernikahan sama kamu. Mungkin dia dulu sempat terluka ya, entah sama siapa. Ya dia sebenarnya orangnya itu sih, perhatian sama keluarganya, family man gitu ya, atau family woman. Tuh kan ada kartunya yang dia tuh sebenarnya sempet gitu pengen punya hubungan yang serius sama kamu. Ini perasaannya ini loh, kayak sampai luber-luber. Kayak nggak terbendung gitu perasaannya sama kamu tuh. Ada rasa pengen mendekat, atau dia mungkin pernah mendekat duluan ke kamu. Kalian sama-sama bersambut sih perasaannya. Cuma ya ada yang ngerasa di tengah-tengah kalian tuh ada penghalang, hambatan dalam hubungan. Dia tuh suka cari-cari perhatian kamu, atau sempet ada di momen kayak dia merebut kamu dari seseorang mungkin ya.
atau kamu merebut dia dari seseorang. Bisa juga. Aku lihat banyak dari mereka yang punya ini ya, kayak sakit atau penyakit yang cukup serius mungkin, atau dia tipe-tipe yang mungkin punya penyakit mah gitu, atau pencernaannya kenapa, atau pola makannya nggak baik. Dia tipe yang mungkin ya perasaan dia tuh ke kamu lama-lama bertumbuh gitu, berkembang, berbunga-bunga. Ya ada yang kalian yang mungkin baru kenal ya waktu itu, terus langsung punya perasaan, langsung deket. Dia tuh sering kepoin kamu, tapi dia kayak nggak mau ketahuan kalau dia tuh kepoin kamu. Ada yang baru move on, orangnya agak-agak tertutup ya, kayak suka menutupi diri gitu. Jiwa-jiwanya tuh jiwa fighter ya. Tapi ada juga yang dia tuh takut banget kalau disakitin lagi dalam hidupnya. Dia tipe-tipe yang gampang ngejudge juga nih kadang. Misalnya dia ngeliat kamu kenapa, terus dia langsung bilang kalau kamu tuh males atau apa gitu. Ya jadi kadang gampang ngejudge juga orangnya. Mungkin beberapa dari mereka ada juga yang pekerjaannya itu di bidang hukum atau yang berkaitan sama hukum ya. Dia tuh senang ngelakuin hal-hal baru, coba hal-hal baru dia suka. Tipe-tipe yang kayak Aquarius gitu ya. Ada yang uangnya nih banyak atau tabungannya banyak. Dia kayak ya punya ini aja, kayak udah mapan gitu. Kamu bisa tau lah dia udah mapan. Dia cukup terbuka sebenarnya sama kamu. Dia ngerasa hubungan kalian tuh stuck gitu-gitu aja. Dia orangnya suka main, suka hang out, suka pergi-pergi ya, kayak senang aja gitu, chill, nongkrong-nongkrong ya. Mungkin ya dia bisa jadi kayak soulmate-nya kamu, atau dia ngerasa cocok banget gitu sama kamu, kayak belahan jiwanya. Kalau kamu nggak ada, dia ngerasa kehilangan gitu, kayak separuh jiwanya tuh kayak hilang. Apa ya? Dia ngerasa udah banyak mungkin yang udah dilakuin ke kamu, kayak ya perjalanan hubungan kalian tuh kayak naik turun, banyak yang udah dikorbankan. Dia ngerasa terikat terus deh kayaknya sama kamu, mau kalian ribut atau mau kalian kenapa tuh tetap aja ngerasa terikat. Nah dia pernah tersakiti nih kayaknya, entah sama kamu atau orang lain. Kamu tuh membuat hidup dia tuh lebih berwarna, cie. Iya lebih berwarna. Kadang dia tipenya temperamen ya, pemarah, gampang marah, gampang kesel sama orang. Mungkin dia pekerjaannya berhubungan dengan mengajar atau pengajar atau coach, atau yang suka ngasih tahu, suka ngajarin orang gitu, senangnya. Tuh dia tuh ada yang tipe-tipenya Libra, agak-agak pelin-pelan, bingung dalam memilih. Ada yang kayak nggak suka diatur, kayak maunya tuh dianggap kayak raja. nggak mau diatur soalnya, maunya dia yang ngatur. Dan aku juga lihat di sini tuh kalian tuh ngerasa deket banget, sempat ada keinginan buat punya hubungan yang serius, atau kalian yang memang jalanin hubungannya tuh ya serius, pengen adanya penyatuan, kebersamaan sama kamu. Dia sempat frustasi ya, pernah dalam sebuah hubungan. Ada yang orangnya tuh kayak cemburuan, ada yang lemah dari rasa percaya diri, atau nggak pede, atau insecure mungkin. Nah dia ini sempat bertransformasi. Dulu mungkin yang hidupnya biasa aja, terus jadi lebih baik. Iya, ada perubahan lah gitu. Dia pengen adanya pertemuan, pengen adanya dating sama kamu, ketemu sama kamu juga, entah pergi jalan-jalan, traveling atau apa. Yang pasti dia suka sama kamu sih, ya kan. Sini ada kartunya I like you, kayak seseorang yang suka sama kamu, atau mungkin lagi berbunga-bunga. Dia tipe-tipe yang suka flirting ya, suka menggoda-goda gitu. Tapi sebenarnya dia tipe-tipe yang chaser juga sih, lebih suka mengejar kayaknya daripada dikejar. Ada yang egonya tuh cukup tinggi ya. Mungkin dia suka olahraga lari, atau suka olahraga yang sporty gitu ya. Ada yang orangnya manipulatif, dia nggak nunjukin perasaan dia yang sebenarnya ke kamu, atau ada sesuatu yang disembunyikan,
atau dia berpura-pura mungkin juga. Nah, di sini ada koneksi cinta segitiga. Dia punya beberapa pilihan atau keputusan, atau mungkin juga pernah kalian cuma cinta satu malam atau sebentar doang, beberapa hari deket atau jadiannya. Tapi ada juga yang tipenya tuh jujur. Dia tuh kayak ada keinginan buat ngejaga kamu loh, menjaga, ngurusin atau melindungi kamu. Dia menemukan sebuah kebahagiaan di dalam diri kamu dan hubungan kalian. Dia menikmati sih hubungan kalian tuh kayak gimana pun. Dia menyimpan banyak memori juga. Kalau dia seseorang dari masa lalu, sering mikirin kamu tuh ada di pikirannya terus. Tapi kalian ada yang berjauhan, berjarak, terus dia kangen sama kamu, mikirin kamu terus, tapi gak yakin juga sama hubungan kalian ke depannya gimana. Ada yang suka nyimpen foto kamu, liatin foto kamu, liatin sosial media kamu, keingetan hal-hal lain dulu, nostalgia. Dan aku lihat juga dia tuh kayak pengen menyampaikan sesuatu, komunikasi atau mulai komunikasi. Tapi sempat dia ngerasa tersakiti, atau kamu nih yang tersakiti ya. Pengen adanya sebuah pembicaraan gitu sama kamu, ada komunikasi. Tapi ada juga yang masih menyimpan rasa marah. Dan kayak kasih batasan ke kamu. Aku lihat dia tuh punya pandangan yang berbeda tentang kamu dari kebanyakan orang. Mungkin dia mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang udah terjadi di hubungan kalian sebelumnya. Ya, kalian banyak ngabisin waktu bersama, menyimpan banyak memori. Yes, ini zodiak dia atau zodiak kamu. Ada zodiak Scorpio, Gemini, Capricorn, Aquarius, Aries, Libra, Cancer, Leo, Taurus. Inisial hurufnya nama kamu atau nama dia. Ada huruf S, B, F, C, Q, O, X, V, N, Y, R, J, M, I, G, dan Z. Oke. Jaja gengs, thank you for watching ya. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.